Wah, Datuk sedang asik menonton ya. Datuk menonton apa? Datuk sedang menonton berita, Bu. Rupanya setiap hari makin banyak orang yang kena wabah virus corona. Iya, memang sekarang ini orang yang terkena wabah virus corona semakin banyak. Nah, Datuk, meskipun banyak yang terkena virus corona, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga diri. Seperti kalau keluar rumah harus memakai masker, harus rajin mencuci tangan, kemudian harus menjaga jarak dengan orang lain. Selain daripada itu, kita harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, kalau tidak ada keperluan di luar rumah, kita tidak harus keluar rumah. Jadi, segala aktivitas dilakukan di rumah, bekerja di rumah, belajar juga di rumah. Dan yang lebih terpenting adalah tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan menjaga, melindungi dan menjagai kita dari wabah virus corona ini. Oh ya, Ibu mau tanya, apakah Datuk sudah belajar? Sudah, Bu. Tadi Datuk sudah belajar pelajaran agama Kristen kelas 6. Hebat, itu namanya anak yang pinter. Oh ya, Datuk, meskipun kita tidak belajar di sekolah seperti biasanya dikarenakan wabah virus corona ini, tapi Ibu berharap Datuk dan teman-teman kelas 6 tetap bersemangat dalam belajar, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun tugasnya banyak, tetapi harus kerjakan dengan sukacita. Datuk, Ibu ingin menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 6, yaitu pelajaran 5. Namun sebelumnya, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan menuntun kita dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menjaga memelihara kami dan telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami terhindar dari wabah virus corona. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk situasi di mana saat ini wabah virus corona belum dapat disembuhkan dan belum ditemukan obat yang tepat untuk menyembuhkannya. Oleh sebab itu, Tuhan tolonglah agar para medis dapat menemukan obat yang tepat. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini terkena wabah virus corona. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar pelajaran agama Kristen. Tolonglah kami agar kami memahaminya. Di dalam nama Yesus, amin. Datuk, materi pelajaran agama Kristen kelas 6 yang selanjutnya itu adalah pelajaran 5 yang berjudul komunikasi dengan Tuhan. Nah, pelajaran ini dapat kita pelajari di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Dan juga dapat kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Datuk, Ibu ingin bertanya,
Apa arti komunikasi? Menurut Datu, komunikasi adalah berbicara kepada orang lain. Wah, hebat jawabannya. Datu, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran ini, Ibu ingin kita menghafalkan doa Bapa kami secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Datu, bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Tanpa berdoa, seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya, karena ia tidak pernah berkomunikasi atau tidak merasa membutuhkan Tuhan. Nah, berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa juga adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, apakah itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Dan setiap orang, baik muda maupun tua, boleh datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Dan perlu Datu ketahui, ternyata berdoa tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau dilakukan tanpa tujuan dan maksud yang jelas. Apalagi jika kita berdoa di dalamnya kita menginginkan hal yang jahat atau karena kita marah. Nah, doa yang demikian tidak akan dikehendaki oleh Tuhan dan tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, doa Bapa kami yang baru saja tadi kita hafalkan secara bersama-sama merupakan contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana di dalamnya tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut saja, tetapi juga tercermin perilaku yang baik, yaitu mengampuni orang lain. Nah, di dalam doa Bapa kami, kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, doa Bapa kami adalah sapaan kepada Tuhan atau menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Kata sapaan Bapa di dalam doa Bapa kami menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita pasti akan melindungi kita dari segala bahaya. Kemudian yang kedua adalah di dalam doa Bapa kami kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan.
Tadi kita sudah menghafalkan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Artinya kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan, dan karena itulah Tuhan layak disembah. Dan yang ketiga, di dalam doa Bapa kami, kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Kita dapat meminta kepada Allah untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan kita. Nah, melalui permohonan ini, kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Selanjutnya, apa yang kita minta hanya untuk 1 hari saja. Mengapa? Supaya kita belajar memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan untuk 1 hari. Nah, ini juga menghindarkan kita dari sikap serakah, tamak, dan rasa tidak puas. Kemudian di dalam doa Bapa kami juga ada kata-kata, ampunilah akan kesalahan kami. Nah, sebagai manusia tentu kita tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik itu melalui perkataan, perbuatan, pikiran, sehingga sudah sepatutnya lah kita minta ampun kepada Allah. Nah, Allah yang Maha Pengampun pasti akan mengampuni kita asalkan kita meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh. Di dalam doa Bapa kami juga terdapat kata-kata yang mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diperhadapkan dengan godaan atau cobaan, seperti berbuat curang atau berbuat jahat kepada orang lain atau makhluk yang lain. Nah, kadang-kadang kita kuat, tetapi kadang-kadang juga kita lemah, sehingga sewaktu-waktu kita bisa tergoda untuk jatuh ke dalam pencobaan. Nah, untuk itulah kita perlu pertolongan Tuhan agar melindungi, menjaga hati kita, pikiran, dan perasaan kita dari segala yang jahat. Di bagian akhir doa Bapa kami terdapat kata-kata amin. Kata amin berarti ya, sungguh, atau benar. Dengan mengucapkan kata amin pada akhir setiap doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap doa kita. Nah, Datu, kita sudah belajar tentang doa Bapa kami, dan doa inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah. Datu, perlu kita ketahui bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan atau mengharuskan sebuah cara tertentu tentang sikap doa. Akan tetapi, tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah atau tidak mengatur doa itu sendiri. Karena itu, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan tentang sikap doa dalam kekristenan. Yang pertama, hendaklah kita tidak memamerkan sikap kita berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri agar terlihat saleh. Yang kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Dan yang ketiga, tekunlah berdoa, tetapi bukan berdoa dengan berulang-ulang. Berdoa secara tekun tidak sama dengan berdoa berulang-ulang atau bertele-tele.
Berdoa secara tekun maksudnya adalah tetap berdoa baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang keempat, di dalam Alkitab memang tidak diceritakan bagaimana posisi tubuh ketika berdoa, tetapi ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya berdiri, menengadah ke langit, merendahkan diri, sujud, dan lain-lain. Yang kelima, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja. Selain di dalam ibadah, di gereja, kita juga dapat berdoa pada waktu-waktu yang kita tentukan sendiri. Contohnya bangun pagi, atau hendak tidur, kemudian waktu mau makan maupun setelah makan, atau kapan saja yang kita kehendaki. Nah, ini adalah sikap cara kita berdoa di dalam kekristenan. Nah, Datu, kita sudah belajar bagian pelajaran ini, dan melalui firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa doa adalah napas kehidupan orang percaya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Dan doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Ibu sudah menjelaskan firman Tuhan. Ibu berharap Datu dan teman-teman kelas 6 yang beragama Kristen dapat memahaminya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun Datu dan teman-teman berada. Oh ya Datu, Ibu ingin memberikan tugas kepada Datu dan teman-teman khususnya yang beragama Kristen untuk mengerjakan tugas yang berada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan ya, dan sampaikan juga kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik Bu, akan Datu sampaikan kepada teman-teman. Oh ya Datu, mari kita mengucap syukur untuk pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama. Untuk itu, Ibu minta Datu yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang menciptakan dan selalu memelihara kami. Ajarkanlah kami anak-anak-Mu berdoa kepadamu, karena kami masih belajar dan bertumbuh. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan senang maupun susah. Amin. Terima kasih Datu untuk doanya. Ibu ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati juga Bu, dan salam sehat.